Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita jumpa kembali dalam doa keluarga hari ini 3 Januari 2022 dengan tema Ada Apa Dengan Rencananya. Sebelum memulai, mari kita bersaat teduh sejenak. Sebagai lagu pembuka, mari kita menyanyikan dari PKJ 244 Sejenak Aku Menoleh ayat 1 dan 2. Sebelum membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kesempatan kami di tahun baru ini untuk menjalani doa keluarga lagi. Sebentar juga kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Hadirlah di antara hati kami agar firman-Mu dapat meresap dan dapat selalu menjadi pedoman dalam kami menjalani hari-hari di tahun baru ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami meminta. Amin. Bapak Ibu Saudara, Oma Opa di mana saja berada, kita akan kembali bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bagian Alkitab yang akan kita baca dari 1 Samuel 7 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. 1 Samuel 7 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan bacakan buat kita semua. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel. Mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini. Dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memelihara firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, jemaat di mana saja berada, tema renungan kita saat ini adalah apa rencananya.
Nah, Bapak Ibu dan Saudara, saat ini saya berada di Desa Wiladek, Wonosari, Gunung Kidul, Jawa Tengah, di mana saat ini saya sedang berada dalam sebuah acara bersama dengan tim untuk menghadiri dan melakukan tugas pelayanan bagi salah satu staf dari GKI Delima yang melangsungkan pernikahan. Dan memang tidak direncanakan. Kemudian ketika tempat yang demikian indah di desa ini, maka tidak ada salahnya untuk saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk bersama-sama merenungkan bagian dari firman Tuhan dalam rangkaian doa keluarga yang biasa kita lakukan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, seringkali kita sudah mempersiapkan sedemikian rupa rencana acara yang akan kita laksanakan. Apapun itu, bahkan memang seringkali juga secara spontan kita melaksanakan sebuah acara tanpa rencana terlebih dahulu. Nah, demikian juga dengan perjalanan saya bersama dengan tim melaksanakan acara ini, dan ternyata ada beberapa acara-acara yang di luar dari rencana dan kemudian itu bisa terlaksana. Seringkali juga ketika kita sudah mempersiapkan rangkaian acara, maka pada kenyataannya rencana-rencana tersebut tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ada berbagai reaksi yang mungkin bisa muncul pada saat itu, di mana kita bisa kecewa atau orang tersebut sudah menyusun rencana lalu ternyata tidak sesuai, maka menjadi kecewa, kesal, marah, dan sebagainya. Tetapi ada orang yang mudah sekali menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan, walaupun rencana sudah disusun sedemikian rupa, sudah tertata dengan rapi dan sebagainya, maka ketika ada perubahan maka dia mudah saja menyesuaikan dan enjoy untuk menikmati setiap perubahan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara soal rencana, maka umat Tuhan pada waktu itu dalam bacaan kita pun juga sebenarnya tidak menginginkan adanya kekalahan atau apa yang sedang terjadi pada mereka pada saat itu, di mana bangsa Israel dikalahkan atau kota-kota yang sudah dikuasai oleh bangsa Israel direbut oleh bangsa Filistin. Namun itu juga sudah menunjukkan bahwa mereka kehilangan pengharapan, mereka kehilangan pegangan. Dan terlebih daripada itu, tadi saya sudah katakan bahwa ada banyak kota-kota yang sudah dikuasai atau diduduki oleh bangsa Israel, tapi kemudian dikuasai oleh bangsa Filistin. Namun kemudian Samuel mengajak umat untuk datang kepada Tuhan, kembali lagi pada Tuhan untuk meminta pertolongan daripada Tuhan, dan akhirnya bangsa Israel pun juga bisa merasakan apa yang dilakukan oleh Tuhan bagi mereka. Kita tahu bahwa tabut perjanjian adalah tanda kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel, dan ketika tabut itu tidak ada di tengah-tengah mereka, maka bangsa Israel merasa mereka kehilangan harapan dan pegangan. Walaupun tabut perjanjian tidak direbut oleh bangsa lain atau bangsa Filistin, tetapi saat itu tabut tidak ada bersama-sama dengan mereka. Nah, dalam bacaan kita saat ini, Samuel mengajak bangsa Israel untuk mengadakan korban persembahan, bakaran, untuk kembali mengajak umat untuk datang kembali kepada Tuhan, memohon pimpinan dan penyertaannya. Dan ternyata ketika korban bakaran persembahan itu dilakukan, maka kemudian Samuel mengatakan bahwa sampai di sini Tuhan menolong kita. Mau mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa mereka tidak ditinggalkan, mereka tetap ada dalam rencana Allah, walaupun dalam kondisi dan keadaan bangsa Israel yang terpukul kalah. Tetapi melalui Samuel, Allah mau menunjukkan bahwa umat yang dipilih oleh Allah adalah umat yang sudah direncanakan oleh Allah menjadi karya keselamatannya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita sudah memiliki rencana untuk menjalani kehidupan ini atau menggapai harapan
dan cita-cita, namun kenyataannya dalam perjalanan banyak sekali perubahan, banyak sekali hal-hal yang di luar dari rencana kita, di luar dari harapan, bahkan peristiwa yang sangat mengecewakan, sangat mendukakan, dan banyak hal yang sangat membuat tidak nyaman di dalam hati dan perasaan serta pikiran kita, bahkan sesuatu yang membuat kita begitu menderita. Namun kita yakin dan percaya bahwa selama kita masih ada di dalam kehidupan ini, maka ada rencana Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Bahkan sampai saat ini juga ketika kita ada, maka kita akan bisa tetap mengatakan sampai di sini Allah beserta dengan kita. Itu menunjukkan bahwa Allah tetap ada di dalam kehidupan kita hingga sampai saat ini. Walaupun kita memang tidak tahu akan rencana Allah ke depan, dan memang tidak ada satu orang pun yang bisa memahami rencana Allah di dalam hidupnya. Namun ketika kita menyerahkan seluruh kehidupan kita di dalam rencana Allah, maka kita yakin dan percaya bahwa Allah akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga yang terjadi. Saya bersama dengan tim bahwa tidak merencanakan untuk sesuatu yang lain, tetapi akhirnya ada kegiatan, ada peristiwa yang kita bisa alami dan rasakan yang semua di luar dugaan dan cukup menggembirakan dan membahagiakan peristiwa dan momen-momen yang kita alami. Dan oleh karena itu kita boleh meyakini, baik saya maupun Bapak Ibu dan Saudara di mana saja berada, kita boleh meyakini dan mengimani bahwa sampai saat ini pun Tuhan masih berencana di dalam kehidupan kita untuk memberikan sesuatu yang terbaik, memberikan karya, memberikan berkat, bahkan menjadi alat dan saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Walaupun kita melihat kondisi dan kenyataan atau apa yang terjadi di dalam kehidupan kita yang mungkin kita merasa bahwa kita tidak berdaya, kita tidak bisa tidak memiliki apa-apa, ataupun kita tidak punya sesuatu yang bisa diberikan, tetapi yakin dan percaya ketika Tuhan sendiri yang berkehendak, maka semua itu boleh terjadi. Kiranya Tuhan memampukan dan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita bersyukur boleh memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Dan pagi hari ini kita akan berdoa syafaat, beberapa pokok doa yang kita naikkan kepada Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, atas berkat anugerah-Mu, kami dapat memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu, penyertaan dan perlindungan-Mu dalam hidup kami, sehingga bisa melewati masa-masa yang sulit di tahun yang lalu, tahun 2021. Banyak hal yang telah kami alami, hal-hal yang mengecewakan, menyedihkan, membuat hati kami terluka. Juga ada hal-hal yang menggembirakan, menyenangkan, dan menghibur kami pada tahun yang lalu. Setahun telah kami lalui dengan segala suka dan dukanya. Pada saat ini kami berdoa untuk tahun yang baru ini. Kami percayakan semuanya kepadamu. Kami percayakan ke dalam tangan kasih-Mu yang senantiasa ada bersama kami dan menyertai kami. Kami tahu akan datang tahun yang penuh harapan di depan kami, yang akan menghiasi hidup kami dengan warna-warni, canda tawa, dan tentunya tak luput pula dari tangis kekecewaan. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang tersebar di seluruh Indonesia, terutama di GKI Delima ini. Ketika akan memulai suatu tatanan baru, ketika umat-Mu bisa beribadah lagi secara onsite, banyak hal yang harus dipersiapkan. Karena itu, kami berdoa untuk semua penatua,
majelis, dan pendeta, untuk semua pengurus komisi, bisa mempersiapkan semuanya dengan baik dan lancar, sehingga umatmu bisa beribadah kembali dengan nyaman, tanpa rasa khawatir dan takut. Bapa yang di dalam surga, kami juga berdoa untuk pemerintah dan negara kami Indonesia. Kami berdoa khususnya untuk Bapak Presiden Jokowi dengan segenap menteri di dalam menjalankan tugas yang diembannya. Kiranya Tuhan memberi kekuatan, memberikan hikmat dan kebijaksanaan, agar mampu menjalankan pemerintahan di Indonesia ini dengan baik dan benar. Juga Tuhan pelihara rakyat Indonesia dari segala mara bahaya, bencana alam, sakit penyakit, wabah pandemi COVID-19, sehingga rakyat Indonesia bisa normal kembali menjalankan hidup dan aktivitasnya. Bapa yang di surga, kami menyerahkan semua harapan-harapan kami di tahun yang baru ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Kami percayakan hidup kami, keluarga kami, bangsa kami di dalam tangan kasih-Mu. Terpujilah Engkau, Allah kami yang maha tinggi, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menutup doa keluarga hari ini, mari kita menyanyikan lagu Pelangi Kasih-Nya. Bapak Ibu Saudara, Oma Opa di mana saja berada, kita baru saja mengikuti rangkaian doa keluarga. Kiranya apa yang sudah kita lakukan sungguh mengingatkan kepada kita bahwa setiap rencana kita adalah rencana yang baik, yang kita berharap akan ada penyertaan daripada Tuhan. Tetapi yang terbaik adalah ketika kita menyerahkan seluruh rencana kita ke dalam tangan rencana Tuhan, dan biarlah rencana Tuhan sendiri yang berkehendak dan terjadi di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa dimampukan melakukan setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, walaupun tidak sesuai, walaupun kadang tidak seperti yang kita harapkan, tapi kita tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik buat kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.